Halo guys, gue Bill Satya. Sekarang gue adalah seorang full-time photographer. Nah, kali ini gue akhirnya bisa mewujudkan salah satu resolusi gue adalah bikin channel YouTube. Nah, kenapa sih gue bikin channel YouTube? Karena gue pengen share apa yang udah gue tahu selama gue menjalani dunia fotografi. Dan sebelumnya gue udah pernah sering banget share di Instagram gue, dan banyak banget yang request untuk diangkat di channel YouTube karena bisa dinonton berulang kali kalau misalnya ketinggalan. Nah, kali ini di channel pertama gue akan bahas tentang hal paling basic dalam fotografi. Ada 5 hal menurut gue yang harus kalian pahamin atau kalian pelajarin ketika kalian mau serius atau ingin menekuni dunia fotografi. Sekarang kita akan masuk ke hal pertama. Menurut gue, ketika lu mau terjun dalam dunia fotografi, hal pertama yang harus lu perhatikan adalah lu harus belajar basic fotografi. Dari segitiga exposure, apa fungsi shutter speed, apa fungsi diafragma, apa itu ISO, terus kenapa foto bisa shaking, kenapa foto bisa jadi tajam. Nah, ketika kalian sudah bisa atau mengerti apa fungsi dari basic fotografi itu akan mempermudah cara kerja kalian atau ketika kalian memotret. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi ketika dihadapi dengan satu situasi. Kok gambar gue keterangannya, kok belakang gue nggak bisa nge-blur atau foto gue nggak tajam. Nah, ketika kita udah tahu basicnya, logika kita akan berjalan untuk menganalisa apa masalah yang kita hadapi ketika dalam situasi tersebut. Hal kedua, kita harus pelajari gear yang kita punya atau gear yang akan kita beli. Biasanya sebelum gue membeli sesuatu atau gue beli gear, gue pasti research dulu apa yang mau gue beli. Karena dari sana gue bisa memilih gear yang memang sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan budget gue, dan sesuai juga dengan karakter yang gue mau. Nah, dari sana, jadi menurut gue ketika lu sudah research dulu, jadi lu gak kebingungan lu harus memilih kamera yang apa, tipenya apa, dan banyak juga kamera yang dengan budget terjangkau tapi sudah sesuai dengan apa yang kita butuhin. Hal ketiga, belajar mengumpulkan referensi. Melalui referensi itu lu jadi punya point of view baru ketika lu harus menciptakan satu frame. Nah, lewat referensi juga lu juga bisa jadi ngumpulin point of view apa yang emang lu mau ambil atau konsep-konsep apa yang memang lu akan buat gitu. Tetapi bukan berarti ketika lu punya referensi banyak lu harus membuat seperti apa yang sudah lu kumpulkan, atau lu mencontek karya-karya yang sudah ada di dalam referensi lu yang sudah dibuat oleh orang lain. Hal keempat, menurut gua ketika lu sudah mempelajari dari basic fotografi, basic gear yang lu punya, sudah punya referensi, sekarang sudah waktunya kalian untuk belajar bikin konsep. Jadi usahakan sebelum kalian motret atau sebelum kalian pengen foto sesuatu, usahakan kalian sudah punya konsep terlebih dahulu. Jadi semuanya itu sudah punya benang merahnya ketika kalian mau bikin foto. Hal kelima, menurut gue ini adalah elemen yang cukup sulit kalau misalnya kita lagi baru banget belajar fotografi, dan tapi menurut gue ini harus terus dipelajari. Belajar berkomunikasi dengan subjek-subjek yang akan kita foto. Misalnya contoh terutama untuk portrait dan street. Misalnya kita mau direct model, itu kita harus belajar gimana caranya model jadi nyaman dengan kita, jadi kita bisa direct sesuai dengan reference atau konsep yang akan kita buat. Nah, kalau di jalanan, kita biasanya berkomunikasi dengan orang yang menjadi subjek yang kita foto. Dengan gitu, kadang-kadang di street, kalau kita bisa pintar berkomunikasi dengan subjek, kita biasanya bisa dapat story-story yang memang berbeda. Ya, tadi adalah 5 hal yang menurut gue penting banget dipelajari ketika kalian mau terjun dalam dunia fotografi. Menurut kalian konten yang udah gue buat ini sangat menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa buat like, comment, and subscribe di channel gue. Semoga apa yang gue share ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi starting dunia fotografi. Intinya, jangan pernah berhenti ketika kalian memiliki kekurangan dalam menjalankan sesuatu. Karena dalam kekurangan, kalian bisa menemukan kelebihan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang karena ini adalah first time gue bikin YouTube dan gue juga masih mencari flow-nya. Semoga kalian suka dengan konten yang gue buat. See you next time.